Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada waktu sebentar untuk saya wawancari, Pak. Oh iya, ada. Silakan, Bu. Oke. Perkenalkan nama saya Ruzana. Di sini saya adalah PPG Angkatan 2 dari LPTK UNP. Dan saya mencari seorang pakar untuk saya wawancarai, yaitu, nah sekarang saya langsung sama Pak Zulfikar, salah satu guru penggerak ya yang sudah mempunyai sertifikat. Ya. Itu Pak. Kita mulai aja Pak. Oh ya, silakan, Bu. Oke. Oh, oke. Langsung saja untuk di sini kan saya Pak dalam materi pembelajaran dalam fisika Pak ya. Kalau fisika Iya, ini dianggap sulit dan bermasalah. Kalau iya. menurut Bapak itu, apakah fisika itu pelajaran yang dihindari siswa begitu Pak? Oh ya, baik, Nah, Bu. silakan Pak. Saya akan coba menjawab sesingkat mungkin, semampu saya, Bu ya. Ya. Iya. Jadi menurut Ibu, apakah pelajaran fisika itu pelajaran sulit bagi siswa? Nah, sebenarnya ini tergantung siswa ya, tidak semua siswa. Ada ya siswa yang suka dengan fisika ataupun berhitung. Ada siswa yang tidak menyukai pelajaran berhitung. Nah, berarti pelajaran yang selain hitung bisa sejarah, PPKN dan sebagainya. Nah, ini tidak semua siswa, Bu ya, perlu digarisbawahi. Nah, eee, jika ada dalam satu kelas siswa yang demikian, ada yang menyukai, ada tidak. Ini berulang kepada guru. Bagaimana yang dulunya siswa tidak menyukai menjadi disukai pelajaran yang kita ajarkan. Semua pelajaran, Bu, ini untuk guru semua pelajaran. Tidak terkecuali pelajaran fisika yang Ibu sampaikan. Nah, ini pandai-pandai guru cara mengajak siswa menyukai pelajaran apa yang dihadirkan di hari itu. Jadi intinya guru harus belajar, mencari literasi-literasi yang menarik supaya siswa tersebut menjadi berminat, yang dulunya tidak berminat menjadi berminat. Ada hal-hal baru yang ingin disampaikan kepada siswa, tampilkan kepada mereka, berikan kepada mereka sehingga ini kelas akan menjadi kelas yang menarik bagi siswa. Baik Pak, berarti intinya di sini mencari hal-hal yang baru, yang menarik Iya, bagi iya, siswa benar. Ya, gitu Pak ya, baru ya. mengajak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan aja Pak. Terus lalu apakah soal yang fisika itu sulit sehingga mereka ketika mengerjakan soal itu adalah masalah besar kadang-kadang Pak? Oh ya, ini memang kalau soal fisika agak sedikit rumit ya. Tidak semua orang itu paham. Iya, Karena kenapa demikian? iya, Karena soal-soal yang ada di fisika itu soal-soal penuh penalaran, Bu. Soal-soal yang berkaitan iya. langsung dengan kehidupan sehari-hari. Kalau siswa tidak diajak bernalar, dia belum tentu bisa menjawab soal tersebut. Dia harus bisa mengingat materi, harus bisa melakukannya, harus bisa membayangkan bagaimana. Nah, ini berpulang kepada guru. Sering-seringlah guru mengajak siswa untuk bernalar, memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik, supaya siswa itu berpikir, oh fisikanya begini, erat kaitan dalam kehidupan sehari-hari, sering saya lakukan. Ajak mereka ke sana, ajak mereka ber, berhubungan langsung, seolah-olah berhubungan langsung dengan kehidupan di lapangan yang sering dia lakukan sehari-hari. Contoh misalkan ketika dia pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah jaraknya berapa waktu yang ditempuh, ajak mereka bernalar dengan soal-soal demikian supaya dia melekat di pikirannya. Nah, sehingga yang mereka dulunya menganggap itu sulit, susah, ketika dia sudah bisa bernalar, oh rupanya seperti ini solusinya. Ada jalan keluar bagi mereka. Berarti harus ajak dia berkreatif supaya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di fisika, terutama pada soal-soal
fisika. Oke, Pak. Berarti yang di sini intinya kita harus mengajak siswa dalam kehidupan sehari-hari dari soal-soal yang udah ada, Pak ya, biar Ya, lebih ya, mudah ajak dia gitu, Pak. bernalar dengan fakta yang ada di Benar, lapangan. iya berpikir gitu kan, Pak. Oke, Pak, kita lanjut. Ini mungkin sedikit ke model pembelajarannya, Pak. Kalau model pembelajaran guru di sini kan kadang-kadang Hmm. guru itu kurang kreatif ketika di kelas, gitu, Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa model pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar atau bagaimana menurut Bapak itu? Oh ya, baik. Ini menyangkut dengan model pembelajaran ya. Biasanya kalau Iya, sekolah-sekolah yang pinggiran, tidak semua sekolah ya, tidak semua sekolah, tidak semua guru. Eh, oke. ada sebagian guru-guru model pembelajarannya masih menggunakan model tradisional, model ceramah, pembelajaran Iya, satu arah yang hanya mengandalkan satu buku paket di tangan dengan papan tulis. Sekarang tidak lagi demikian. Kita harus memberi pembelajaran apa yang dibutuhkan oleh siswa. Karena ini pembelajaran kurikulum merdeka ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, guru harus pandai melihat kebutuhan siswa, apa yang dia butuhkan supaya siswa tersebut mau belajar, mau berinteraksi, mau bekerja, mau melakukan. Nah, buat mereka dalam sebuah kelompok. Mereka nanti bekerja sama di situ. Kalau belajar dengan kelompok itu jauh lebih baik daripada belajar secara klasikal ataupun individu. Nah, di dalam kelompok ada siswa yang bisa berbicara, berarti dia ahli dalam berbicara. Ada siswa yang pandai menulis, berarti dia ahli dalam menulis. Nanti kelompoknya ada tugas-tugas tertentu, siapa yang menulis, siapa yang berpresentasi, berarti orang yang lamanya berbicara, siapa yang menganalisa, menalar soal-soal, berarti mereka bekerja sama di situ. Siswa pertama pandai berbicara, jadi dia bisa digunakan untuk presentasi. Siswa yang kedua dia cepat bagus dalam menulis, berarti dia bisa merangkum. Siswa yang lain berarti dia bisa bernalar. Nah, berarti di situ kan lengkap semuanya. Kolaboratif. Ajak mereka berkolaboratif. Jangan pembelajaran model lama. Ya, oke, Pak. Berarti harus ada kelompok istilahnya ya, ya, ya. Harus biar berkelompok. nggak sendiri-sendiri. Iya. Ya, Oke, terima kasih. Dia lanjut, Pak. Jadi perlukah dalam pembelajaran itu selalu mengaitkan dengan kehidupan nyata, misalnya, Pak? ya. Ini semua pelajaran ya, tidak ada pengecualian. Semua pelajaran ketika guru masuk kelas, mereka guru harus kreatif, harus kreasi, harus mencari hal-hal yang baru supaya siswa menarik, bisa mengingatkan mata pelajaran dengan kehidupan fakta yang ada di lapangan, yang pernah dilakukan oleh siswa sehari-hari. Itu perlu. Kenapa? Ini untuk merangsang siswa belajar, untuk siswa menghayati bahwa yang dia lakukan adalah suatu pembelajaran. Oh, rupanya seperti ini yang saya lakukan. Saya tidak terpikir ini sebuah mata pelajaran yang saya belajar pada hari ini. Ajak mereka mengaplikasikan hubungan-hubungan, keterkaitan-keterkaitan yang pernah terjadi di lapangan. Menurut mata pelajaran masing-masing. Berbeda-beda. Nah, ada pelajaran fisika berarti menyangkut dengan fisika, pelajaran PPKM menyangkut dengan fenomena yang terjadi sekarang di media sosial dan sebagainya. Itu bisa dikaitkan dengan mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Oke. Berarti dikaitkan, saling berkaitan gitu, Pak Ya ya, saling di sini ya. berkaitan karena itu pembelajaran adalah pembelajaran yang sebenarnya yang terjadi di dunia nyata. Oke, Pak. Nah, kita lanjut terus. Di sini, Pak, ada yang siswa, misalnya siswa terlambat atau tidak seperti yang kita harapkan dalam posisi di sini tentang disiplin, Pak.
Oh ya. Siswa kadang-kadang ada yang terlambat datang atau ada juga yang telat masuk kelas ketika istirahat. Ini kenapa bisa terjadi, Pak? Oh ya. Ini kenapa bisa terjadi, ada siswa yang apa tadi, terlambat ya, terlambat, Iya, terlambat. masuk kelas jam istirahat ataupun, terlambat datang di jam terlambat datang ke sekolah sehingga dia Siswa. jam pertama telat masuk ya. Nah ini Iya, iya. sebenarnya ini, berpengaruh dari, guru juga ya, saya tidak menyalahkan siswa. Ini tetap kalau saya seorang guru, saya tetap menyalahkan guru. Kenapa guru? Karena guru yang mengajak siswa, yang memotivasi siswa. Bagaimana caranya supaya mereka itu semangat, suka dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia minati. Kalau misalkan dia sebagai pelajar dia minat terhadap belajar, ya. Maksudnya seperti seperti ini, Bu. Nah, kalau ada siswa seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Berarti yang pertama, Hmm, buat suatu hmm, kesepakatan kelas. hmm, Apa yang harus dilakukan siswa, apa yang tidak harus dilakukan oleh siswa. Kemudian apa yang harus dilakukan guru dan apa yang tidak harus dilakukan guru. Ya, supaya nanti ada aturannya, ada aturan mainnya. Kalau melanggar bagaimana? Oh, ini konsekuensinya, sama-sama. Nah, yang kedua, ajak mereka bernalar. Caranya bagaimana? Guru harus belajar, harus kreatif, harus inovatif. Jangan masuk kelas belajar dengan mententeng buku, tetapi cobalah masuk kelas dengan mententeng laptop, perangkat, media pembelajaran. Tampilkan kepada siswa. Ajak mereka berkeliling dunia. Ajak mereka melihat lingkungan di sekitar. Ajak mereka melihat fenomena-fenomena terbarukan. Jadi gunakan media pembelajaran supaya bisa menarik minat siswa. Jangan pembelajaran hanya melihat mendengar apa yang disampaikan guru, tetapi dia bisa melihat mendengar di sini, dia bisa melihat apa yang ditampilkan guru, bisa mendengar apa yang dijelaskan oleh guru ataupun video pembelajaran. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, oke. kesempatan kelas. Yang kedua, guru harus kreatif, inovatif di kelas supaya menjadi minat siswa, ada ketertarikan. Ya, Hmm, oke, Pak. Berarti di sini harus ada peraturan kelas, harus ada sanksi ya di kelasnya masing-masing. frekuensi ya. Nah, kalau untuk siswa tidur bisa juga ya diterapkan. Berarti ada peraturannya ya, Pak ya. Kalau Ya misalnya ada siswa tidur aturannya. di kelas, itu ada sanksinya gini-gini, Pak ya. Berarti langsung Hmm, ke intinya gitu kan. Ada peraturannya, ada sanksinya. Oke, Pak, lanjut aja. Ini tentang motivasi siswa, Pak. Yang terakhir, motivasi siswa itu di kelas siswa itu kan sering tidur, seperti saya bilang tadi, uh, ya. sehingga dalam pembelajaran itu tidak semangat, begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Bapak tentang siswa yang kurang semangat ini di kelas, terutama dalam pembelajaran fisika, gitu, Pak? Ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, Bu ya. Siswa tidur tidak semangat. Nah, bagaimana kita memotivasi? Ini yang pertama yang perlu dilakukan oleh guru adalah guru harus memiliki kompetensi belajar, kompetensi sebagai guru. Ada 4 kompetensi. Kuasai keempat kompetensi tersebut. Kompetensi apa? Sosial, kepribadian, pedagogi, profesi. Kuasai keempatnya. Jangan hanya mengenal sampulan saja, tapi coba lihat apa itu kompetensi sosial, apa itu kompetensi kepribadian, ada apa itu kompetensi pedagogi, dan kemudian apa itu kompetensi profesional. Nah, perlu dipelajari oleh seorang guru dan itu harus, tidak boleh tidak. Nah, jika guru sudah menguasai itu, dia bisa berinteraksi langsung dengan anak. Bagaimana membangun komunikasi yang dekat dengan anak. Kapan dia bisa sebagai teman, kapan guru tersebut bisa menjadi teman dari siswa, kapan guru tersebut menjadi mentor, kapan guru tersebut menjadi penasehat bagi siswa. Nah, itu harus bisa dipilah-pilah tergantung kebutuhan siswa.
Nah, kemudian eh, kalau guru di kelas jangan pernah mencela siswa, jangan pernah mengejek siswa, menjatuhkan semangat siswa, tetapi marilah bangkit semangat siswa, walaupun dia misalkan guru mengajukan pertanyaan, dia jawab salah, beri dia semangat. Pertanyaanmu masih kurang tepat. Mungkin untuk lain kali bisa dipelajari lebih mendalam lagi supaya tepat sasaran. Nah, tapi itu sudah bagus, sudah sangat Ya, bagus. Beri dia pujian walaupun oke. dia menjawab salah. Berarti rewardnya apa ya? Nah, kasih rewardnya Ya buat reward. orang tuh. Kemudian guru juga harus apa? Merefleksi diri. Apa yang Iya, pelajaran yang apa guru mengajar pada hari ini bagaimana menurut siswa? Apa yang iya. diinginkan siswa ada atau tidak di situ? Nanti guru bisa belajar dari refleksi tersebut. Nah, jadi sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, tidak boleh menyalahkan. Nah, tapi intinya guru harus menguasai 4 kompetensi supaya pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan, siswa termotivasi. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siswa. Kalau kita menyalahkan siswa, nanti efeknya lain. Nah, jadi perbaiki dulu diri Oke. sendiri, kemudian bangun komunikasi yang bagus, ajak siswa dengan hal-hal yang menarik apa yang kita tampilkan, apa yang kita ajarkan, kaitkan dengan fakta-fakta di lapangan sehingga siswa ketika dia tidak hadir pada suatu hari dia merasa dirugikan. Kenapa? Karena ada hal yang menarik yang diberikan oleh guru. Ada hal menarik yang disampaikan oleh guru yang memotivasi siswa. Nah, jadi bangun komunikasi dengan siswa supaya dia menjadi siswa-siswa yang baik, menghormati guru. Intinya itu guru tersebut sebagai motivasi siswa, teladan bagi siswa. Oke, Pak. Nah, berarti di sini yang bisa saya tangkap harus ada kompetensi. Yang pertama itu ada Ya, kompetensi kompetensi, profesional, profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, apa sih tadi? kepribadian. Ya, kepribadian. Berarti di sini juga ada refleksinya, Pak ya. Ya, ada refleksi di Refleksi akhir yang pembelajaran. iya, berarti biar Ini untuk pembelajaran ini guru, apa aja yang harus diperbaiki untuk pembelajaran ke depannya. diperbaiki. Oh, begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Dan lanjut, ini satu lagi, Pak. Oh ya, Nah, silakan. bagaimana kita bisa memotivasi siswa supaya mereka semangat belajar di kelas? Motivasi yang memang yang betul-betul yang khusus untuk guru yang semuanya, Pak. Biar umum gitu, Pak. Oh ya. Bukan satu pelajaran saja, Pak. Baiklah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, Bu ya. Ini saya rangkum untuk motivasi siswa supaya siswa menjadi semangat di sekolah. Nah, berarti Iya, berarti sekolah tersebut adalah sekolah yang nyaman bagi siswa. Kalau tempatnya nyaman, sekolahnya nyaman, siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak berkenan? Nah, buatlah sekolah tersebut di mana dia siswa belajar merasa ada pengalaman di tempat dia belajar. Ketika dia nanti selesai pendidikan, keluar tamat dari sekolah Bapak Ibu, dia ada kenangan yang tidak bisa dia lupakan. Buat dia terkesan di sekolahnya. Nah, caranya bagaimana? Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, guru kreatif, inovatif, guru sebagai teladan bagi siswa, guru sebagai motivasi bagi siswa. Nah, bangun hubungan yang apa yang harmonis antara guru dengan siswa. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang menarik minat siswa. Nah, kebetulan yang terakhir, sekolah adalah tempat melatih dan mendidik bakat minat siswa. Nah, jadi siswa-siswa tertentu yang punya bakat minat bagian-bagian tertentu kembangkan di sekolah. Karena dengan bakat minat tersebut, ketika dia selesai sekolah, bisa dia menjadi produk-produk yang bermanfaat, yang berguna di kemudian hari. Nah, itu perlu.
Ya, demikian mungkin yang bisa saya rangkum secara umum. Oh ya, terima kasih banyak lah Pak untuk waktunya. Saya bisa mewawancarai Bapak dan ini sangat berguna serta motivasi untuk memotivasi guru dan siswa semua ya Pak. Sehingga tujuan pendidikan yang terpenuhi dan pendidikan itu kan merupakan salah satu tujuan kita. Ya, Iya, iya, salah satu benar. tujuan nasional ya Pak ya, seperti Iya, yang iya. tercantum dalam Undang 45 gitu Pak. Mencerdaskan kehidupan bangsa gitu Pak ya. Nah, jadi terima kasih banyak lah Pak sudah memberikan waktu untuk saya wawancarai Pak. Ya, Terima sama-sama kasih. Bu, supaya bermanfaat dan saya juga belajar juga di sini. Oh, oke Pak. Mungkin cukup di sini saja. Saya tutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.